Muslim Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Jika pada tahun 2007 kita memikirkan 7 kata penuh kuasa, tahun 2008 kita memikirkan 7 fakta seputar salib, lalu 2009 yang kemarin 7 alasan mengapa Yesus disalibkan. Maka sekarang 2010 kita akan memikirkan 7 gelar Yesus Kristus dalam penyaliban, dan 2011 nanti kita akan memikirkan 7 kemungkinan tokoh penyaliban. Ya, jadi saya sudah mempunyai 5 kira-kira untuk 7 seputar itu, dan saya lagi berdoa supaya saya bisa merampungkan minimal 7 dari topik seputar salib, sehingga ada 49 khotbah seputar salib yang mengkali begitu ketat dari PL sampai ke BB, sehingga relasinya seperti apa, sehingga mimpi dan doa saya orang menjadi terang apa yang Yesus kerjakan di dalam karya penyelamatan. Nah, saudara-saudara terus mendoakan bagian ini, dan ajak setiap orang juga untuk ambil bagian, ajak orang untuk belajar mengerti. Paling tidak kalau memang dari satu tempat, paling tidak dia bisa ikuti satu seri, lalu dia kembali lagi, bisa jadi berkat lagi di tempat di mana dia ada. Ya, setiap saudara saya harap juga bisa merimain, mengulang juga untuk melihat, menyaksikan lagi video klip yang sebelumnya, sehingga saudara mendapatkan satu gambaran yang utuh mengenai prinsip kebenaran itu. Dengan demikian saudaraku, kita bisa memiliki satu wawasan yang kuat di dalam dogmatika yang kita mengerti. Natal kita berbicara 3-4 kali setiap Natal, dan ini juga sudah ada 5 kali 4, 20 topik seputar Natal. Ya, saya juga berdoa ini bisa jadi 8 kali 4, 32. Ya, yang salib 8 kali 7, 56. Saya terus menggali baru sampai 2011 saya persiapkan, 2012, 13, 14, 15 harap nanti Tuhan beri saya bijaksana untuk bisa lagi melihat. Kali ini di dalam 7 gelar penyaliban kita akan membicara gelar yang pertama, Yesus anak manusia. Itu adalah kata yang sering diungkapkan, yang juga ditempelkan kepada Kristus. Apa yang mau dibicarakannya dalam gelar Yesus anak manusia? Nah, di sini kita akan menemukan ternyata korelasi antara gelar dan karya justru menolong kita untuk mengerti hakikat Kristus secara utuh. Nah, sekarang kita akan buka dulu Alkitab kita dari Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Saudara yang sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama. Daniel pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Jika saudara sudah menemukan, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dalam kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara-saudara, pada waktu kita memperhatikan bacaan di dalam penglihatan Daniel, di atasnya tidak disimbolkan 4 binatang ini dan itu. Nah, kemudian orang mulai sibuk memikirkan tentang antikristus, lalu mulai memikirkan tentang Roma, tentang Babel, tentang Mesir, tentang segala sesuatu. Dan bagi saya membingungkan orang Kristen ketika berbicara tentang akhir zaman, karena semua berbicara tentang kekuatan yang akan menghantam kekristenan, dan bagi saya ini penghinaan terhadap kekristenan. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib kalau kita masih hidup dalam ketakutan menghadapi tantangan-tantangan? Buat apa Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali jika kita sebagai gereja hanya berpikir tentang ancaman yang akan tiba? Itu bukan bisnis kita. Bisnis kita justru melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangankan terancam, mati pun kita siap. Itu harusnya bukan? Itu semangat. Sehingga bagi saya membingungkan khotbah-khotbah akhir zaman masa kini. Aspek yang kedua, pada waktu saudara baca
di dalam kisah ini tentang binatang satu, binatang dua, binatang apapun namanya, ujung dan konklusi yang sangat penting pertama adalah bahwa di antara semuanya dengan segera dari awan-awan dikatakan turun seorang seperti anak manusia yang kemudian menang. Itu yang penting. Siapapun lawan tidak jadi penting. Apa hasil itu yang penting, bukan? Yaitu menang. Maka inilah harusnya kita bicarakan. Inilah harusnya kita perhatikan. Gimana supaya kita menang sepanjang masa. Penglihatan tentang anak manusia di antara 4 binatang. Lalu dikatakan anak manusia itu turun dari awan-awan, simbol surga yang luar biasa. Yang ini juga akan mencerminkan bagaimana kedatangan pertama dan kedatangan kedua itu. Kedatangan kedua nanti dia juga akan turun, ya, dalam simbol seperti itu. Maka makin mendekatlah kita kepada gambaran yang sangat indah dari gambaran anak manusia. Yang menjadi amat sangat penting adalah bahwa anak manusia itu dikatakan diberikan kuasa oleh yang lanjut usianya, menunjukkan sebuah penglihatan sorga. Banyak istilah untuk menggambarkan Allah. Saudara tidak perlu pusing dengan berbagai simbol. Yang menjadi kejengkelan bagi orang Kristen sebetulnya adalah, saya jengkel orang Kristen satu kata mau diribet-ribet tak karu-karuan, lalu mau ditarik menurut pikirannya. Ini yang jadi kacau balau. Ikuti pikiran Alkitab, bukan pikiranmu. Ikut cara Alkitab memahami sesuatu, bukan caramu. Nah, ini jadi perlu. Sehingga kita jangan mentafsir terlalu jauh, sampai jauh dari pesan Alkitab itu sendiri. Maka yang lanjut usia menggambarkan dia yang dituakan, dia yang mulia, dia yang bijak, dia yang luar biasa. Dia Allah itu. Kemudian dikatakan, diberikannya lah kepada anak manusia itu kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan, dikatakan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, bukankah itu jadi penting? Tak penting 4 binatang itu hantu belawa, gitu. Tapi penting anak manusia akan mengalahkannya. Amin. Itu yang penting. Tidak penting siapa antikristus itu, penting Kristus sudah memenangkannya. Itu yang penting. Nah, bagaimana kita melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan sebagai murid-murid Kristus? Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Jadi, dia adalah raja di atas segala raja. Dia digambarkan sebagai Kristus itu. Saya akan mundur ke belakang sedikit. Daniel mendapat penglihatan di Babel dalam pembuangan. Mundur ke belakang. Daud raja Israel berniat untuk membangun bait Allah. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, Daud, engkau tidak akan membangun rumah bagiku karena tanganmu berlumuran darah. Anakmu lah yang akan membangunnya bagiku. Jangan salah paham. Istilah tangan Daud berlumuran darah lebih menunjuk kepada pertempuran demi pertempuran yang harus diselesaikan Daud. Membantai menghabiskan Filistin untuk menenangkan kerajaan. Sehingga kerajaan tenang, aman, tentram. Nah, kalau mau perang-perang terus kapan sekeburu mau mengurus bait Allah. Saya pikir-pikir ya, Tuhan luar biasa. Artinya seluruh fenomena politik dia pakai untuk bergerak. Nah, bagaimana kita peka memainkan peran kita, sehingga kita tahu posisi kita dalam situasi-situasi yang sedang terjadi. Termasuk tekanan himpitan, itu bukan apa-apa. Kesulitan, kepahitan, persoalan rumahmu, kesulitan keuanganmu, itu urusan kecil. Yang jadi persoalan adalah Tuhan lagi mau apa dengan saya tentang semuanya. Ini yang mesti kita cari tahu, dan kita belajar di situ untuk bertanding. Kecuali memang hidupmu salah, nah itu akan jadi persoalan serius. Tapi kalau kau benar, tak ada yang perlu kau takutkan. Nah, kita melihat, maka pada waktu kemudian Daud tidak jadi mendirikan, Tuhan menyuruh Salomo, lalu Tuhan berkata satu janji yang sangat indah. Dia akan mendirikan rumahku, rumahnya rumahku, keturunannya keturunanku, kerajaannya kerajaanku, kekal selama-lamanya. Itu dikatakan oleh Tuhan dalam janji kepada Daud tentang Salomo. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata bukan Salomo yang dimaksud. Kenapa? Karena Salomo di tangannya kerajaan pecah dua. Bapaknya membangun dalam ketenangan kenyamanan. Ia hanya menyobeknya menjadi dua karena perilaku yang jahat, penyembah berhala. Bapaknya tidak pernah seperti itu. Salomo terjerumus pada lembah nistari. Jadi yang mau dikatakan apa? Nggak ada hebatnya. Kemudian kalau dibilang raja dari garis keturunannya, apa luar biasanya?
Karena akhirnya Yehuda bukan lagi sebuah kerajaan, sudah pecah dua. Utara 10 suku menjadi Israel, maka di bawah satu suku, dua suku yang Yehuda dan Daniel itu ada di selatan. Nah, kemudian Yehuda dari garis Daud ini dibuang, kemudian kurang lebih 400-500 tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia, dibuang ke Babel. Mereka menjadi orang buangan. Keturunan apa lagi yang mau dibanggakan? Bait Allah. Pada waktu Salomo, pada waktu Yehuda kalah, bait Allah luluh lantak di tangan Babel. Lalu Yesus datang tahun 70, hancur lebur sama sekali, rata dengan tanah. Mana kekal selama-lamanya? Baiknya tidak, keluarganya tidak, keturunannya tidak, raja itu tidak ada. Begitu kan? Salah. Maka hebat sekali ketika Yesus mengucapkan banyak ucapan di dalam Alkitab. Pada waktu saya menelusuri dan berkhotbah tentang sejarah Israel, tiap makna terus sampai kepada konsep bait Allah. Saya menelusuri dan berkhotbah puluhan kali. Ya, minimum saya mengkhotbahkan itu 6 kali, 24 kali di radio tentang Israel. Ya, khotbah memang kita harus saling menjadi 22 menit, tapi belajarnya mana bisa 22 menit. Mesti berjam-jam belajar satu topik, berjam-jam. Saya dapat limpah, tapi saya mesti saring sedemikian karena mau disampaikan hanya dalam tempo 22 menit supaya semua selesai. Apa yang terjadi? Betul janji Tuhan digenapi, janjinya kepada Daud, sehingga Kristus nanti akan kelak disebut anak Daud. Apa yang terjadi pada dia? Kerajaan Allah adalah Yesus itu. Lihatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Jadi Yesus sendiri ngomong, kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Itu kalimat yang diucapkan kepada ahli Taurat, bicara tentang dirinya yang kelak akan disalibkan, dikhianati dan mau dibunuh. Jadi kerajaan itu kekal? Yes, Yesus memang kekal selama-lamanya. Dialah kerajaan yang sejati. Keturunannya? Ya, Yesus anak Daud. Keturunannya kekal selama-lamanya. Yesus puncak kekekalannya. Baitnya, rubuhkan bait Allah itu, akan kubangun dalam tempo 3 hari. Itu kalimat terkenal Yesus. Lalu orang bilang, gila, 40 tahun Salomo membangun bait Allah. Bagaimana kau membangun dalam tempo 3 hari? Dia bicara tentang kematian dan kebangkitannya. Dia akan bangkit hari ketiga. Dialah bait Allah yang sejati. Karena itu, bukankah amat sangat luar biasa menyedihkannya ketika ada seminar akhir zaman kebangunan bait Allah yang ketiga. Sudah digenapi di dalam Kristus, dalam kekekalan, masih mau bangun ke dalam bentuk bangunan yang murahan. Mau jadi apa orang Kristen? Mau jadi apa orang Kristen? Kita sudah menang, tapi kok mundur ke pertempuran seakan-akan ada ancaman yang akan bisa mengalahkan kita. Mau jadi apa orang Kristen? Itu juga menjadi penting untuk kita pikirkan. Daniel melihat di belakang Daud pernah diucapkan janji oleh Tuhan. Kenapa muncul dalam Daniel? Itu muncul di pembuangan. Apa message yang mau disampaikan? Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel, kepunyaannya, umat perjanjiannya, yang setia, yang sejati, pasti dipeliharanya. Sehingga pembuangan bukan apa-apa. Daniel berkarya. Saudara mau dibuang, dianiaya, digebukin, dihancurin, bukan apa-apa. Yang penting imanmu, dan Tuhan akan melukiskan karya dalam hidupmu. Itu sebab saya makin hari makin mengerti, sakit bukan apa-apa. Persoalanku bagaimana hidupku melayani Dia. Saudara-saudara, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius yang mesti kita pikirkan. Nah, sekarang kita melihat, betulkah Kristus adalah anak manusia itu? Nah, ini akan kita lihat, saudara. Sehingga kita nanti akan terakhir mengkonklusikan mengapa Dia memakai gelar anak manusia. Justru gambaran Alkitab menunjukkan keunggulan yang amat sangat luar biasa, mengagumkan. Dan ini perlu untuk kita hayati, saudara. Mari kita melihat di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di dalam Markus pasal 2 ayat 10 dikatakan, digambarkan di sana bagaimana Sang Kristus Yesus anak manusia itu mempunyai keunggulan yang hebat di dalam dirinya. Markus pasal 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Dia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat
tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun pulang. Di kolong langit ini tidak ada anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa kecuali Yesus Kristus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, Rasul bisa. Orang mati bangkit, Rasul mengerjakan. Apa yang Yesus kerjakan, mereka kerjakan. Tetapi tidak satupun Rasul berhak mengampuni dosa orang. Dan dia bisa mengatakan Tuhan mengampuni dosamu. Tapi anak manusia berkata, aku mengampuni dosamu. Karena pada dia ada kuasa yang tidak ada pada anak manusia manapun juga. Itu sebab gelar anak manusia menempel pada diri dia dan mengacu. Bagaimana ia memainkan peran itu dalam hidup ini? Saudara-saudara, jadi di situ kita melihat bagaimana yang dikatakan bahwa kekuasaan, kemuliaan akan diberikan padanya. Betul. Dan itu ditunjukkannya dan didemonstrasikannya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Jadi anak manusia itu satu-satunya yang bisa mengampuni dosa, yaitu Yesus. Menyembuhkan orang sakit, murid pun bisa. Membangkitkan orang mati, murid pun bisa. Mengampuni dosa, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang punya kuasa itu, hanya Yesus saja. Jadi saudara bisa lihat, dia anak manusia, yes. Petrus anak manusia, yes. Paulus anak manusia, yes. Tapi bisakah Petrus dan Paulus sejajar dengan dia? Tidak. Di sini saya lihat banyak gereja ngawur juga ya. Maaf ini saudara, sepaksa saya mesti makin kemarin ini saya mesti makin teriak kalimat itu. Karena makin kacau tak karu-karuan. Satu orang pernah mengatakan, Yesus berkata bahwa kalian akan berbuat lebih besar lagi daripada aku. Lalu semua pendeta sekarang berteriak mau berbuat lebih besar dari Yesus. Apa yang sebelum lakukan, kita melakukan. Ini kebodohan paling mengerikan. Ingat, secara kualitas tidak mungkin kita bisa berbuat lebih besar daripada Yesus. Apa yang dimaksudnya lebih besar? Kuantitas. Dan murid-muridnya melakukan. Paulus hebat. Karena Paulus pergi ke Roma, Efesus, Galatia dan semua diinjilinya. Yesus tidak pernah ke sana. Perjalanan Yesus seputar Galilea, tembus ke luar negeri, paling Samaria, itu pun bukan luar negeri resmi. Masih di dalam tataran yang sama. Tetapi muridnya pergi kemana-mana. Petrus pun begitu. Jadi muridnya jauh lebih hebat kan? Secara geografis kuantitatif. Tapi secara kualitas, mana ada seperti dia yang bisa mengampuni dosa orang? Terlalu banyak yang dia buat, murid-murid tidak buat. Ya, memberi makan 5.000, memberi makan 4.000. Ya, Elia pernah memberi makan 100 orang. Memberi makan janda di Sarfat. Tapi dalam jumlah pun angka yang Yesus lakukan itu fantastik. Tetapi memang bukan itu yang sedang dia bicarakan. Karena itu celakalah pendeta-pendeta yang bermimpi mereka bisa lebih hebat dari Yesus. Bodoh sekali. Karena kalau memang iya, itu penghinaan terhadap Yesusnya dan kebodohan karena percaya pada Yesus yang tidak lebih hebat dari dia. Malah aneh lagi kan. Ya saudara percaya pada Yesus, tapi Yesusnya kalah hebat sama kau. Ngapain kau percaya sama dia? Suruh balik Yesus percaya sama kau. Saudara bisa menangkap logika-logika rusak ini. Nah, ini kita mesti buka semua, kita mesti lihat semua betapa rusaknya zaman sekarang. Ya. Jadi Yesus, dia tidak ada lebih manusia daripada dia. Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa, yang lain tidak. Di dalam pasal 9 ayat 31 dikatakan begini lagi, Markus 9:31. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, lalu dia berkata, anak manusia, nah ini dia, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan sesudah dibunuh dia akan bangkit. Itu kita tahu cerita. Maka Yesus anak manusia adalah Yesus anak manusia yang menderita, yang mati, tapi juga yang bangkit. Siapa anak manusia yang pertama bangkit dari kematian? Yesus Kristus. Paulus menyebutnya, dia yang sulung dari semua kebangkitan. Saudara makin melihat bukan pentingnya penggelaran anak manusia kepada diri.
Nanti konklusi saya akan tunjukkan lagi betapa sebetulnya tiap gelar mengandung pendalaman makna yang sangat hebat. Tetapi kita seringkali mengabaikan, sering menyebut tidak tahu maksudnya apa. Kita sebut Yesus Kristus anak Allah, tapi sebetulnya kalau disuruh menguraikan apa itu anak Allah, pasti kita bingung. Ya. Nah di ABC saya pegang seluruh doktrin. Saya kemarin lagi evaluasi, saya sudah punya 8 bahan dalam bentuk PowerPoint yang lagi akan dikembangkan untuk menjadi 14 kali pertemuan, karena dari kursus menjadi college. Satu sudah selesai doktrin Allah, tapi capeknya luar biasa. Sehingga handout satu set selesai, satu set. Nah ini saya lagi doa terus. Saat bersamaan saya juga mesti siapkan lagi pengantar filsafat. Secara umum saya mengerti, secara teoritis untuk mengajar saya mesti menggali lebih banyak. Ya, saya sedang berinteraksi dengan beberapa pikiran. Kembali lagi mesti mengolah lagi dan menyenangkan sesuatu. Kenapa? Apalah artinya yang kulakukan dengan Yesus kulakukan? Aku cuma menderita, aku capek mempersiapkan, tapi nggak ada yang gebukin. Yesus Tuhanku bukan saja capek mempersiapkan secara fisiknya, dia dianiaya. Apa hebatnya aku dari dia? Maka saya tidak boleh berkeluh kesah ketika melayani dia, bukan? Dia menunjukkan sebagai anak manusia yang menderita, yang mati, yang bangkit. Kalau dia tidak takut mati, kenapa aku harus takut mati? Kalau dia bangkit, kalau aku percaya padanya, masa iya aku tidak bangkit? Dan kalau dalam percaya aku akan dibangkitkan, mengapa aku takut dalam kehidupan? Dan apa yang kutakutkan dalam kematian? Karena dia datang dalam sejarah hidupku menjadi sama dengan aku, manusia. Betapa pentingnya gelar anak manusia. Aspek berikutnya yang kita lihat, dia adalah anak manusia yang mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Sehingga Markus pasal 10 ayat 45 melukiskan dia sebagai yang hebat, sebagai yang luar biasa. Maka dikatakan dia datang anak manusia bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Semangat yang hebat yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Seberapa hebat sih pelayanan kita kerjakan? Kalau kita menunggu segala sesuatu order pada kita, you wrong. Kalau kamu melayani dan kamu merasa perlu dihormati, kamu akan kecewa. Kalau kamu merasa kamu hebat bekerja sehingga orang harus perhatikan kamu akan kecewa 8 kali lipat. Karena tidak akan pernah kau dapatkan itu dalam hidupmu. Kau tidak sebaik Yesus Tuhan. Tapi apa yang didapatkannya? Pengkhianatan, penganiayaan. Saya tidak suka kalau tidak dihormati. Itu saya. Saya jengkel kalau orang kemudian tidak perhatikan. Tapi kemudian saya mesti belajar lagi, sadar, pulang doa lagi. Aduh Tuhan, betapa sulitnya mesti menjadi seperti apa yang kau mau. Melayani, bukan dilayani. Berat sekali. Dalam hidup pengabdian pelayanan saya mempunyai jejaring yang sangat luar biasa. Yang saya sendiri suka kaget, kok bisa saya punya jejaring itu. Sebetulnya saya juga bingung. Tetapi saya tidak pernah bangga dan senang dengan semuanya. Saya justru agak sedikit takut dengan jejaring itu. Karena saya takut bergantung dan mengandalkan. Lalu saya rasa saya hebat karena punya jejaring seperti itu. Itu yang saya takut. Ya, itu yang saya ngeri. Itu yang saya perlu hati-hati. Tidak sederhana. Saya pernah disuruh mencari satu perusahaan cukup besar, direkturnya, GM-nya. Tapi saya mulai ketakutan sendiri, salah ngasih nanti repot lagi. Karena saya pernah merekomen dan ternyata salah. Kalau saya mau cari detail lagi, track record orang ini kenal baik-baik, susah saya nyarinya, bisa jungkir balik juga saya. Belum tentu pas. Kenapa mereka tanya saya? Karena mereka trust. Mereka percaya. Tapi ternyata itu tidak selalu menjadi opportunity yang bagus buat saya. Jadi saya juga mesti hati-hati mana yang dicampuri, mana yang tidak. Soalnya jadi pergumulan serius. Ya, kemarin kita rapat nikah, ternyata kita masih kurang uang tiap bulan 52 juta. Lalu saat yang samaan kita mesti kontrak Indovision segala macam 60 juta. Yang satu bilang, Pak, jadi saya kasih ke
nikah dulu deh Pak ya. Nah lo ini juga perlu gitu ya. Ini stop, tunggu dulu. Udah, saya ngomong beberapa orang, ngobrol, saya baru kaget setengah mati juga ya. Jadi kemarin saya sudah dapat 50 juta. Ya, tiap orang ambil satu lagi masih waiting list, mungkin 10-20 jutaan. Saya belum tahu dia kasih berapa tiap bulannya. Artinya kalau masuk 10 ya 60 berarti lebih 8 juta. Tapi lebih bukan berarti uangnya lebih, karena masih banyak kebutuhan lain yang bisa jadi bikin kurang lagi. Tetapi jadi persoalan waktu saya pulang, sesudah saya cerita kiri kanan, baru saya pikir pulang, saya lapor dia, yang itu lo kasih ke Pak ya, bayar kontrak. Siapa? Tapi pulang saya baru mikir, enak aja gue telepon suruh orangnya, lu bayar ini, lu kasih segini. Baru pulang saya mikir lagi, terus kok mereka mau ya? Lu kasih segini, lu bantu segini. Kok mau ya? Saya juga mikir, sesudah semua terjadi nih, saya lagi pulang, loh, ya apa-apaan? Kok kayak kemarin susah, kok sekarang kok kayaknya saya ngomong-ngomong pada mau semua. Lalu yang satu saya bilang, lu bayar ya Pak itu kontrak 60 juta 1 tahun, lu separuh, lu separuh. Siapa? Saya guyonan sama satu orang, ini 60, lu bayar separuh ya. Sambil SMS-an. Buat apa bos? Bayar kontrak gini-gini, kita perlu gini. Siap kata, sampai saya bercanda lagi. Wah, gue bersyukur jadi pendeta. Kenapa Pak? Bisa ngaturin lu pengusaha semua ngeluarin duit. Nah kita sendiri kagak punya duit segitu, bengkok kita cari. Tetapi yang saya mau katakan apa? Ketika kau melayani Tuhan, baru kita tahu. Awas ya, di situ kebahagiaan, tapi di situ ada bahaya. Bahaya kalau saya rasa saya hebat. Dan jujur saja, saya memang merasa hebat. Bagaimana nggak merasa hebat? Tapi saya mulai mesti hati-hati lagi nih. Kudu jaga-jaga lagi. Maka saya selalu suka cerita hal-hal begini, supaya saya jadi hati-hati. One day kalau saya besar kepala, kalian ingatkan saya. Saya tidak lebih hebat dari Tuhanku Yesus Kristus, anak manusia itu, yang mau datang turun itu. Apa hakku berbesar diri? Tapi maafkan saya orang yang suka sombong dan suka berbesar diri. Saya merasa saya berjasa dan berkarya. Itulah hidup dosa yang masih mengintip itu. Dan saya tidak layak untuk itu. Karena itu ayo kita saling belajar menjadi rendah hati, belajar menghargai yang lain, belajar bisa terima pendapat orang lain, belajar bisa melihat kelemahan orang lain. Kita juga lemah. Dia lemah, kita lemahnya B. Mana ada kita yang cocok? Betul tidak? Dengan menyadari itu kita akan bisa membangun. Walaupun kebenaran tetap menjadi prinsip kebenaran. Kalau yang main-main, saya tegas tekan pinggirkan. Ya. Tetapi orang situ bangun dalam kehidupan itu biasa. Kita mesti menopang. Karena kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi waktu kita jadi satu orang, semua seperti kita atur. Nggak orang nggak ikut kita mari. Kita sudah sedang dilayani. Kita tidak sedang melayani. Betapa tidak mudah. Ya, ini penting. Kita belajar dari gelar Kristus itu. Kemudian kita akan melihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 40. Apa yang digambarkan di sana, saudaraku? Lukas melukiskan tentang kedatangan Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 40. Anak manusia akan datang dalam waktu yang tak terduga-duga. Itu mau membicarakan dia nanti mati, naik ke surga, lalu akan datang lagi. Kapan? Waktunya tidak terduga-duga, persis seperti pencuri. Makanya jangan pernah dipusingkan. Kebodohan, ketololan yang amat sangat. Kalau menghitung-hitung kapan Yesus datang, itu bukan nikmat, itu bodoh. Itu bukan nikmat, itu menghina Tuhan. Sebagai anak manusia, waktu dia belum mati, dia bilang akan tiba saatnya. Bilakah? Malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak. Dibatasinya dirinya sebagai yang maha tahu, kecuali Bapa di sorga. Tapi waktu dia kembali ke sorga, pasti dia tahu kapan dia akan datang kembali. Dan dia kembali kepada hakikat yang dilepasnya, yang dikosongkannya. Nah itu akan kita bicarakan minggu depan. Dia anak Allah. Sehingga di dalam bagian seperti itu kita akan menemukan pemahaman begitu hebatnya dalam Alkitab ini. Saya kagum pada Alkitab ini, tebelnya cuma segini. Gila, ngomongnya lengkap setengah mati, dari awal sampai akhir. Dari manusia dicipta sampai nanti mau kemana. Dan herannya sistematik banget. Coba pikirkan Daniel ngomong 400-500 tahun sebelum Kristus, lalu Yesusnya datang tepat seperti apa yang diomongkan Daniel. Hebat gak? Mana bisa kita menjaga sesuatu 400-500 tahun tanpa berubah? Pergi dan jelajah. Semua agama satu generasi berjaringan, tidak bergenerasi-generasi. Perhatikan kalimat saya. Satu agama, satu generasi. Konghucu pada zamannya finish.
Ya, Mencius pada zamannya finish. Siddhartha Gautama pada zamannya bikin buku finish. Tidak ada yang bicara dia, yang ada kemudian komentar tentang dia. Muhammad pada zamannya finish. Semua diselesaikan luar biasa ya. Dan mereka orang-orang besar yang memberikan satu kontribusi terhadap perkembangan dunia. Tetapi maafkan saya, Yesus sebelum dia datang, ribuan tahun beruntut terus-menerus orang membicarakan tentang dia. Nubuat. Tampar kanan kasih kiri, humanistik maju, mari berbagi. Master Chen berkata, artinya lebih berberkat, kalau lebih baik kita memberi daripada apa adalah kebahagiaan kalau kita bisa memberi. Itu bahasa Indonesianya. Saya belajar Mandarin, ya, tapi versi roh, ya, sehingga tidak ada yang mengerti kecuali saya. Saya lihat di Australia, saya lihat di beberapa di Singapura juga saya ketemu pas lagi makan di restoran. Ada tulisannya, kebahagiaan adalah ketika kita bisa memberi. Jauh sebelum dia ngomong, Paulus pun sudah ngomong, lebih berkat katanya memberi daripada menerima. Yaitu orang Kristen. Tapi bagi kalian, mana lebih berkat? Memberi apa menerima? Hah? Memberi, omong kosong kau. Mana ada doamu seperti itu, Tuhan tolong aku supaya murah hati memberi. Penipu kalian. Kalian cuma berdoa, Tuhan tolong aku, bukakan tingkap surga, jatuhkan berkat-berkatmu supaya kagum orang di sekitarku. Itu doamu kan? Nah, pulang aku lah bang. Ya, beda ya. The spirit of Christian, spirit dari murid-murid apa itu Kristus. Sehingga disciples kemuridan itu harus menjadi satu bagian yang mewarnai kita. Betapa sangat luar biasanya nubuat digenapi dalam Kristus. Ke depan terbukti dan aktual. Sesudah dia mati, murid-muridnya bergerak. Seluruh ajaran itu konsistensinya sangat tinggi. Silakan dia jadikan buku biasa. Bedah dia, tunjukkan kelemahan. Akan kutunjukkan keunggulan. Orang hanya bilang Alkitab lemah hanya karena satu hal, tidak melihat secara keseluruhan yang utuh. Kedua, melihat dari perspektif yang sudah tidak lagi mau mengakui keunggulan kebesaran Tuhan. Karena kebingungan, kok bisa ya Yesus Tuhan sekaligus manusia. Nah itu kecelakaan. Jadi kita mesti juga jangan sampai jadi orang Kristen yang katanya percaya Yesus, tapi tidak bisa menjelaskan Yesus itu siapa. Wah, kita salah berat. Jadi kita mesti punya kebanggaan yang kuat untuk mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Di dalam Matius pasal 19 ayat 28, ini menjadi sangat luar biasa lagi, menjadi pengharapan yang solid bagi orang-orang percaya di dalam kehidupannya. Dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ini bumi baru, langit baru, artinya nanti yang datang kita dibawa bumi baru, langit baru, ya. Apa dibilangnya? Bahwa apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Israel merepresentasikan umat perjanjian. Maka kita, siapa saja yang setia mengikut di dalam hidup kita sebagai umat perjanjian, Kristus akan mengangkat kita menghakimi seluruh bangsa-bangsa di kemuliaannya. Anak manusia itu diberikan kekuasaan, anak manusia itu diberikan kemuliaan kekal selama-lamanya. Alkitab menunjukkannya. Betapa indahnya Alkitab itu, betapa indahnya kebenaran itu. Biar ini menjadi milik kita, ini menjadi kerinduan kita. Begitu pula Stefanus di dalam Kisah 7 ayat 56. Dilihatnyalah ke surga, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara tidak perlu memikirkan kiri ada, kanan ada. Itu istilah ruang, itu istilah materi. Apakah Tuhan materi sampai punya tangan kanan, lalu Stefanus lihat lalu tahu itu tangan kanan Yesus, atau tangan kanannya Tuhan Allah, lalu tahu Yesus itu berdiri di sampingnya? Jelas tidak ke sana Stefanus lagi mau mengatakan. Tapi bagaimana Kristus Yesus anak manusia dimuliakan karena dia sudah menjalankan tugas sebagai anak manusia dan dipresentasikan kepada seorang Stefanus dalam kepenuhan Roh Kudus untuk mau mengatakan
betapa karyanya telah membawa dia menjadi orang kepercayaan Bapa. Tapi tidak sama dengan sedang mau mengatakan anak lebih rendah dari Roh Kudus dalam doktrin Tritunggal. Konteksnya beda sama sekali. Stefanus lagi dianiaya, tapi dia diberi penghiburan. Stefanus melihat Kristus yang dulu dianiaya ada di sebelah kanan Bapa. Aku pun. Dan dia berteriak, dilempar batu sampai dia mati di rajam. Tapi dia melihat, dan itu memberi kekuatan bagi dia untuk menderita. Hebat ya? Saya jealous dengan mereka. Saya tidak bisa membayangkan akankah kita mati di rajam batu dalam dunia yang seperti ini. Saya pikir makin hari akan makin sulit, karena HAM sangat dihargai, hukum sangat ditegakkan. You ngomong tidak enak, pencemaran nama baik sudah bisa digugat. Tindakan tidak menyenangkan bisa di-shoot, masuk ke pengadilan. Tidak sederhana lagi. Tetapi ketika kebebasan diberikan, semua serba boleh. Akankah kita terjebak di situ? Ini perlu hati-hati. Makanya pertandingan kita, lawan kita, musuh kita adalah keinginan daging kita. Oleh karena itu biarlah kita tersalib sama dia, sehingga kita melihat kelak aku ada di sebelah kanan Papaku. Saya suka mikir-mikir, oh ini ada meja gitu ya, just imaging saja. Tuhan duduk di situ, lalu aku berdoa, kiranya aku duduk di sebelah kanan Yesus gitu kan. Tapi lalu aku ingat, aduh ada si Paulus, Petrus, pasti nggak kebagian lah ya. Udah habis diblok sama mereka semua itu kan. Kira-kira duduk di mana aku ya? Aduh, tuh apa-apalah, di lantai pun jadilah. Asal satu ruangan sama Yesus kan. Kalau kalian di halaman saja ya. Cukuplah pendetanya kan, jadi perwakilan kan. Umat-umat di halaman makan saja. Lalu saya bilang, oh God, indahnya persekutuan orang percaya. Nah ini tanam dalam hati, dan itu menjadi semangat. Ayo Uber, ayo kejar. Kita mau ke sana. Ya, maka kita melihat bagaimana gelar ditaruh padanya menjadi sesuatu yang membuat kita dekat dengan dia. Ini penting. Yang terakhir saudara, 1 Korintus 15 ayat 22. Nah dari sini kita akan mendapatkan lukisan gambaran yang sangat indah tentang gelar anak manusia yang ditempelkan atau yang ditaruh Yesus pada dirinya. 1 Korintus 15 ayat 22 kita baca sama-sama bagi yang sudah menemukan. 1 Korintus 15, 22. 1, 2, ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, ini menjadi bagian menarik. Mulai lihat ya. Dulu Tuhan menciptakan di Taman Eden, ditaruhnya yang bernama siapa? Adam. Sempurna apa tidak? Dia kekal apa tidak? Dia tidak bisa mati dan dia tidak bisa tua. Itu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kekal, tidak tua. Kekal, tidak akan mati. Sesudah jatuh dalam dosa, baru Adam tua dan mati. Begitu sempurnanya. Sekarang saya selalu mau tanya, saudara pengen gak seperti Adam di Taman Eden? Halo? Halo? Pengen apa enggak? Nah, ini terlalu naik jawabnya ya. Pengen pasti pakai koma, tapi nggak mau jatuh. Lalu pengen tapi jatuh juga ya sama aja. Pengen kayak Adam tapi jatuh, enggak lah. Pengen kayak Adam tapi nggak jatuh-jatuh kan? Bagaimana mau membereskan kegagalan Adam si anak manusia ini? Lalu Mazmur 8 pun berteriak. Lalu Daud bilang, Tuhan, siapakah manusia sehingga kau menciptakannya hampir seperti Allah? Kalimatnya hebat banget ya. Sudah dekat sekali dengan Allah, karena memang fotokopinya Allah, gambar dan rupa Allah. Pemazmur menggugat, padahal manusia ini, pemazmur tempat lain bilang lagi ya, cuma debu ada hari ini ditiup angin hilang, seperti rumput tumbuh pagi petang lenyap, nothing. Tapi kau buat dia hampir seperti dirimu. Mulai dari Kejadian 1, lompat ke Mazmur, terus berjalan. Lalu Paulus bilang, sama seperti karena si Adam, semua anak manusia jatuh dalam dosa. Sama pula seperti satu anak manusia yang bernama Yesus Kristus, semua manusia yang percaya selamat dari dosa. From Son of Man to Son of Man, from Adam to Jesus. Bisa lihat, anak manusia.
yang ini jangan. Sudah semua boleh, yang ini jangan, dimakan juga yang jangan. Ironis. Pilihannya begitu bagus, tapi di Taman Getsemani Yesus tak punya choice. Cawan harus dihadapi, dan dia berteriak, Bapa, terlalu berat. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi tidak titik. Namun ya Bapakku, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Adam dan Yesus beda bumi dan langit. Di Taman Eden ada ketidaktaatan. Di Taman Getsemani ada ketaatan. Di Taman Eden ada pilihan-pilihan indah. Yang ini boleh, yang ini jangan. Taman Getsemani tidak ada. Yang ada hanya cawan yang menimbulkan ketakutan karena penuh dengan murka Allah, tetapi tetap diminumnya. Pernah kau temukan kedalaman pikiran itu? Saya mulai melihat dan berkata, God thanks. Patutlah perjanjian baru dimulai dengan kitab Injil itu, karena perjanjian lama dimulai dengan kitab Kejadian, kegagalan. Perjanjian baru dimulai dengan karya keselamatan. Yesus mati, menebus semua. Ada mati, membuat semua celaka. Bukankah seharusnya dalam hidup kita tidak lagi mengulang pilihan Adam? Tuhan sudah memberkati kita. Masih saja hawa nafsu kita, masih saja keinginan itu yang terlalu berlebih-lebihan membuat kita menjadi berdosa. Masa iya Tuhan tidak bisa berkati kita? Itu sebab dia mengajar kita berdoa, berilah kami hari ini makanan yang... Lihatlah ke Taman Eden. Kalau saja doa itu dinaikkan Adam, berilah kami hari ini makanan secukupnya. Adam cukup nggak makannya? Terlalu banyak. Cuma satu yang nggak boleh itu pun dimakannya. Kalau saja dia patuh pada doa Bapa kami. Tapi kita pun kan begitu ya. Berilah kami hari ini makanan yang berapa cukup? Cukup enak, cukup kenyang, cukup banyak ya Tuhan. Ya ini cukup juga, cukup gawat ya. Terakhir, habis cukup enak, cukup kenyang, dan terakhir kalau paling gawat lagi, cukup banyak ya Tuhan. Bukan secukupnya lagi. Kalau saudara ditanya Tuhan, berapa yang cukup bagimu anakku? Apa jawabanmu? Aku udah pernah khotbah ini, kalau sampai kau tidak tahu, nggak ngerti lagi aku. Kalau Tuhan tanya, berikan makanan secukupnya, nanti habis 2 persembahan pasti 2 itu lagi. Lalu Tuhan tanya, bagus, tiap minggu kau doakan itu. Sekarang aku tanya kau, berapa yang cukup bagimu supaya aku kasih? Apa jawabmu? Hah? Secukupnya Tuhan juga sudah bilang, udah tahu aku secukupnya. Berapa yang cukup bagimu? Itu yang ditanyanya. Apa jawabmu? Tuhan ampunilah mereka, karena mereka biasa begitu. Bapakku, aku pun tidak tahu berapa yang cukup bagiku. Kaulah Bapakku yang baik, yang tahu berapa cukup bagiku. Kita nggak pernah tahu kata cukup, maafkan saya. Kita tahu cuma kata kurang. Yang nggak punya motor bilang miskin, dapat motor masih ngaku miskin, naik mobil masih miskin juga, naik heli masih miskin juga, naik pesawat masih miskin juga, akhirnya sampai ke bulan masih miskin juga. Mau sekaya apa kau? Mau sama dengan Allah. Itu sebab manusia tidak pernah berhenti mencari. Saya omong sama beberapa orang Taipan kelas besar, Om sudah waktunya berhenti kerja. Memang Om gak bisa berhenti kerja. Bukan, maksudnya berhenti kerja itu berhenti ke kantor, bukan gak kerja sama sekali. Sekarang mulai kerjakan pekerjaan sosial. Itu masa tua. Cari duit kan udah cukup banyak. Tuh bunga dipakai buat orang lain. Tuh pohon ditanam, kembang ditanam, udah ada bunganya, mau diapain? Jangan sampai busuk. Bagi-bagi yang lain. Nah gampang. Ya mau kerjain apa? Ikut saya. Kemana? Kalimantan. Susah itu. Buset dah. Saya nggak bisa ngomong kalau begitu. Dan itu kan yang hidup. Jangan pernah terlalu memanjakan dirimu. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Mulai belajar membagi hidupmu untuk kehidupan sosial sehari-hari kita. Orang dunia saja begitu. Orang-orang di Amerika, Eropa ya, kalau sudah tua dia sudah berhenti kerja. Memang ada yang tipe pertama pleasure, yang pergi jalan-jalan gitu ya. Yang satu lagi foundation, dia ikut aktif layanan sosial. Yang satu lagi jadi pekerja sosial.
gitu ya. Saya mau tuntut kita jadi Kristen ya. Karena apa yang bisa kita garap, terserah apa yang saudara lakukan. Betapa indahnya kalau kita semua terikat dalam satu tubuh yang sama, melayani bersama-sama. Wow, ajaib ya. Tuhan pasti pakai kita. Karena itu saudara yang kekasih, ini menjadi bagian-bagian serius yang perlu untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita, ya, bagaimana kebinasaan Adam di Taman Eden menjadi kengerian, tapi keunggulan Kristus di Taman Getsemani dalam ketaatan menjadi keselamatan. Karena itu, gelar Yesus sebagai anak manusia dengan segera amat sangat tepat mengingatkan kita akan kegagalan kita, dan sebaliknya terus mengingatkan kita bagaimana seharusnya hidup sebagai anak manusia, persis seperti dia sudah lakukan. Kita tinggal meneruskan. Apa katanya? Kalau Yesus sudah mengampuni dosa orang, dia akan ucapkan satu kalimat. Apa? Kalau Yesus sudah mengampuni dosa, lalu dia ucapkan satu kalimat. Apa? Jangan berbuat dosa lagi. Saudara bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Saya bisa. Tapi mari berdoa, Tuhan ampuni aku, supaya jangan jatuh lagi. Aspek yang kedua, Yesus berkata, hendaklah engkau seperti Bapamu. Apa? Hendaklah engkau titik-titik seperti Bapamu titik-titik. Hah? Sebagai anak manusia kita dituntut sempurna. Bisa tidak manusia sempurna? Bisa. Selalu orang bilang, Anda bisa Pak, salah kamu. Bisa. Pertama, kamu sudah sempurna dalam penebusan. Yesus menebusmu. Efesus bilang, kau diciptakan dengan pikiran yang baru, roh yang baru, keinginan yang baru. Dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya berbuatlah yang benar, pasti hidupmu akan sempurna. Kesempurnaan sudah jadi modal dalam penebusan. Maka kesempurnaan jadi misi dalam perjalanan sampai dia datang kembali. Sehingga pada waktu dia datang, seperti Yesus di tangan kanan Bapa yang dilihat Stefanus, begitu pula Yesus berkata pada kita, sabaslah engkau hamba-hambaku yang baik, mari duduk bersama dengan aku di meja perjamuan ini. Itu rinduku. Biarlah hidupku semua untuk dia, biar hidupmu semua untuk dia. Layani Tuhan dengan serius. Bergereja mulai bawa jiwa yang serius, yang mau belajar mengerti Tuhan. Bergereja, ambil bagian apa yang bisa kau kerjakan. Itu sebab saya selalu bilang, bergereja, ambil bagian komunitas. Jangan pulang sebelum kau berbicara di sana. Waktumu kosong, pergi, ikut banyak persekutuan yang kita lakukan. Rasa kurang banyak tahu, ikut kelas ABC. Capek, tidak lebih capek kau dari aku. Karena kau cuma belajar menyedot apa yang kau ajarkan. Aku lebih pusing lagi mempersiapkan itu. Yusuf lebih teler lagi. Saya berubah terus. Mana ini. Mesti saya berubah terus dia. Karena dia mesti belajar kerja sama orang Batak. Susahnya memang begitu, Sob. High speed dan begitu. Bikin buku perpustakaan mana? Nah, saya ngomong satu orang, ambil buku mana? Oke Pak, saya kasih sekian 5 juta. Baik, beli buku. Kita butuh berapa puluh? 20 lebih. Nanti gimana kurangnya? Gampang, jalan terus. Ya. Hari ini kalau kalian sudah bertobat, berlomba-lomba datang ke saya. Saya 2 juta, saya 5 juta, saya 10 juta. Amin. Kalau belum jangan kasih. Apa maksud Bapak? Itulah melayani, berebut melakukan kehendak Tuhan. Tapi Pak, saya di luar, tidak apa-apa, kerjakan. Tidak harus di gereja ini. Kalau kau rasa gereja ini baik, jalani. Kalau tidak, taruh di luar. Ngapain gereja yang sedikit tolong? Ngapain pendeta konyol ditolong? Jangan bantu. Termasuk saya kalau sakit, mau mati pun gak usah kalian bantu. Kalau saya tidak beres. Tapi kalau aku beres, tidak kalian bantu. Maaf ya, saya gak ngajak ke surga. Maka pertarungan hidupku apa? Ayo, bisnis hidupku harus jadi Nah, itu juga bisnis hidupmu. Mau ditolong orang, mau disayang orang, bereslah, sempurna. Mari kita hidupkan itu. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Gelar pertama, Yesus anak manusia sudah kita selesaikan. Saya harap saudara mendapat pencerahan yang kuat, meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Ya, Tuhan